ngebuktiin kalau cowok aku yang bernama Putra itu nggak selingkuh. Apalagi sama tante-tante, seperti apa yang dibilang sama mama aku. Aku ini mau mempertahankan hubungan kami. Apalagi kami ini mau menikah. Jadi aku mau minta tolong sama tim Playboy zaman now untuk ngebantuin aku. Rumahnya itu orangnya bukan sih pelapor kita? Itu Tika masih? Hah? Kita turun aja. Ya dilihat tuh, itu ribut-ribut tuh. Mereka berdebat. Siapa itu? Kita langsung turun. Mama itu lihat Tika, lihat sendiri Tika. Ya, mama, ya. Apa nih? Ada apa? Ada apa nih? Ini apa-apaan? Kamu kirim-kirim kayak gini. Hah? Bikin malu kamu ya. Pokoknya kamu harus putusin pacar kamu. Sekarang kamu pilih mama atau laki-laki itu. Aku tuh udah mau nikah sama dia. Nggak mungkin dong dengan gitu aja mama suruh putus. Tika, mama lihat sendiri Tika. Tantenya itu lain-lain. Emang mama ada bukti mana, Ma? Mama nggak ada bukti, mama nggak usah asal gitu aja. Tika udah ngurus sama mama Tika. Dan ternyata kita baru tahu kalau ternyata Tika ini sudah ingin menikah dengan Putra. Pasti kamu dipelet sama dia. Iya kan? Udah dikasih apa kamu sama dia? Hah? Dikasih makan apa? Kamu bilang dia? Hah? Sampai kamu nurut sama dia. Kenapa bisa bilang begitu, Tante? Kenapa bisa bilang begitu? Lagi itu dia pernah mas kesini bawain saya makanan. Besoknya tuh dia datang lagi. Nggak tahu kenapa saya tuh jadi baik sama dia. Dia juga Oke, jadi abis wajahnya tuh tampan banget. padahal Tante tadinya nggak suka. Tadinya saya nggak suka mas. Dia tuh jelek banget. Jelek banget. Udah jelek, banyak tingkahnya. Ya mama jangan sujud gitu dong. Dia tuh udah baik sama mama, udah mau nganterin makanan buat mama. Kalau kamu nggak nurut sama mama, kamu pergi dari rumah ini. Gak perlu ngaku-ngaku ini mama kamu tuh ya. Gak perlu. Udah mak, bawa pergi dia dari sini. Kamera itu bikin malu semua ini, bikin malu aja. Saya. Ibunya pun mengusir Tika sekaligus mengusir kita dan tim kameramen. Kita menuju ke rumah Putra, pacarnya Tika. Kita ingin membuktikan apakah benar Putra suka jalan dengan tante-tante. Tuh Putra. Iya, Putra itu kenapa? Mereka kayak berebut motor. Jadi ada motor dan itu motor ditarik-tarik. Kita tolongin deh, Mas. Gini. Supaya kita bisa kedengeran suaranya, coba deh. Kru turun, pura-pura jadi nanya tetangga. Atau pura-pura jadi tetangga itu. Pura-puranya nanya tuh ada ribut-ribut apa. Jadi mendekat ke sana ya. Kru kita tuh dipasangin mikrofon. Jadi kita bisa mendengar apa pembicaraan mereka. Jadi kita baru tahu kalau ternyata orang yang berbadan besar tersebut ingin mengambil atau menyita motor Putra. Karena Putra tidak pernah membayar cicilan motor. Oh, ini dia berhutang sama motornya, berarti dia nggak bayar cicilan motor itu mau ditarik. Enggak, Mas. Itu tuh motor udah aku yang beli. Jadi kamu yang beli motor itu cash? Iya. Kamu datang ke showroom sama dia, kamu yang bayarin ke showroom itu? Enggak sih. Hah? Dia minta transfer, katanya kamu tuh nggak percaya sama aku. Iya. Biar aku aja yang beli. Jadi ternyata Tika ini ngebeliin Putra itu motor cash lunas menurut Tika. Banget. Loh, itu motornya diambil loh. Berarti emang dia nggak bisa apa-apa. Kalau dia merasa emang dia bener, dia udah bayar dan itu bukan motor kreditan. Masih dipaksa ambil. Iya, tapi dia pasrah. Berarti emang dia belum bayar. belum bayar. Berarti lu dibohongin. Dibohongin. Lo diminta bayarin motor, beli motor ke dia, tapi ternyata itu motor kredit. Sementara lo bayarnya cash dan lo bayarnya nggak ke showroomnya tapi ke cowok lo. Uangnya dipakai buat apa? Nah. Ada motor lagi tuh? Loh, Berarti motor ada dua dong? bawa motor lain. Tika kaget loh. Setahu Tika, Putra ini cuma punya satu motor dan itu yang beliin juga adalah Tika. Nah,
motor satu lagi itu dari siapa? Ini apa nih? Mas, dia telepon. Sayang, Iya, iya kenapa? Iya. Mas sayang. aku lagi ini lagi butuh duit. Kamu bisa bantu nggak? Duit? Buat apa? Aku butuh 3 juta sekarang ya. Tolong ya, distransfer sekarang ya. 3 juta? Ya, aku butuh sekarang. Ayo dong sayang. Ya sekarang ya sih, lagi aku tungguin. Yaudah, yaudah. Ya dimatiin sama dia. Putra memaksa Tika untuk cepat mentransfer uang 3 juta tersebut. Oke, dia mau pergi, dia mau pergi. Dia mau pergi. Kita ikutin. Kita ikutin. Lah, ini mau kemana mas? Ya kita ikutin aja dan gue yakin dia pasti akan ke kafe yang kita udah tahu di mana tuh kafe. Kok mas tahu? Dan sebetulnya kita udah tahu Putra mau pergi kemana. Karena sebetulnya selama 2 hari kemarin kita sudah menyiapkan agent yang menggoda Putra. Ya namanya adalah Mila. Ya udah Mas Oya, talangin dulu deh itu. Talangin apa? Ya itu transfer. Maksudnya lo tetap mau transferin Ya dia? iya, kasihan dia tuh lagi kesusahan kak. Iya dong. Tapi 3 juta tuh nggak dikit kalau misalnya lo Ya udah. ditolongin ya gimana? udah nggak apa-apa lah. Ya udah sekarang gini deh, nama nomornya. Tapi lu ganti ya. Iya nanti aku ganti deh, cepetan. Nomor rekeningnya mana sini? Gue nggak ngerti deh. Dan akhirnya udah deh, karena saya nggak mau sebelah saya cerewet, sedikitnya cerewet, saya pakai m-banking saya transfer tapi cuma 500.000. Mas, bentar. Dia nelpon. Tuh kan dia. Halo, Kamu kok belum transfer nih? Ini aduh gimana sih kamu nih ya? aku udah transfer ya. Aku udah transfer 500.000. Aku kan mintanya 3 juta. Kenapa di transfer 500.000? Ya aku cuma punya 500.000 doang. Terus gimana dong? Ya. Kamu pinjam aja tuh. Kan teman kamu banyak tuh. Coba Ya. dong langsung pinjam. Aku tunggu ya sekarang. Iya. Dimatiin. Maksa gitu. Oke, Maksudnya sekarang. gue Oke, nggak suka banget iya. sama cowok kayak gini. Lu dikerjain, lu dikadalin sama cowok Gue lu. percaya sama cowok kayak gitu. Oke, dia masuk. Nah, dia ketemu penggoda kita tuh. Kita sudah menyiapkan Mila penggoda kita yang akan bertemu dengan Putra beserta kamera dan juga alat penyadap. Putra memakan umpan yang kita beri. Iya. Oh, yang kita janjian itu ya. Halo, apa kabar? Iya, paham banget sih itu kayak gitu. Udah deh, jangan pakai penggoda gitu. Maksudnya apa sih? Penggoda kita sebetulnya sudah berbicara banyak menggoda Putra selama 2 hari ini di telepon. Dan selama 2 hari ini di telepon, Mila penggoda kita emang berpura-pura menjadi anak pengusaha kaya. Tapi seingat aku, papa kamu pengusaha batu bara kan? Bukan. Mukanya langsung asem lihat. Panik, kaget. Dan dia kelihatan marah loh. Tapi papa aku itu lebih ke minyak sih. Tambang minyak gitu lah. Lah emang kenapa? Boleh dong, aku mau dong di sama papa kamu. Mukanya senyum lagi. Berarti dia ini mau ketemu sama penggoda kita karena penggoda kita tuh anak orang kaya, gue yakin. Iya, benar. Akhirnya Mas Uya memutar cerita. Minta Mila untuk bilang kalau Mila itu bukan anak orang kaya. Sebenarnya aku tuh orang susah. Aku tuh dari kampung. Dan papaku tuh sebenarnya bukan pengusaha minyak. Tapi papaku tukang gorengan, terus ibu aku tuh cuman buruh cuci. Dia udah mulai gedek nih. Udah kelihatan kan? Saat ini padahal kan penggoda kita cantik ya. Tapi dia bilang bukan anak orang kaya, dia langsung nggak nafsu, nggak selera. Nggak Dia kayak. nggak butuh yang cantik, dia butuh duit. Yang Iya. butuh duit. Banget sama dia. Iya, lo lihat sendiri aja. Dia tuh mau duit lo doang. Tiba-tiba dia berubah 180 derajat. Dia nggak suka ternyata sama cewek yang nggak kaya kalau menurut gue.
Kamu ngapain kok sibuk gitu sih kayaknya dari tadi? Enggak sih. Kamu jadi mau ketemu papa aku? Ya nanti aku pikir-pikir dulu ya. Loh, jadi nggak jadi. Kok pikir-pikir tadi katanya mau banget ketemu papa aku. Udah ya. Abis ini aku mau ketemu orang lagi nih. Ya udah gini, lo pergi aja Mil. Ya udah sih, kebetulan aku juga kayaknya harus harus pergi juga. Oh. Ya udah aku duluan ya. Ya. Lalu setelah Mila agent penggoda kita pergi, tepatnya diusir secara halus oleh Putra, kita masukkan penggoda yang kedua. Langsung duduk aja di kursi depan dia, di kursi dia tuh yang deket dia. Langsung lo pura-pura sambil telepon. Ini apaan Iya, lagi sih, pura-pura sambil Mas? telepon, tapi pembicaraan lo kayak seolah-olah orang kaya. Lo bilang soal perhiasan lah, soal apa. Lo mengesankan kalau lo adalah tante-tante kaya ya. Mas, aku udah bosen sama kalung itu mulu. Aku pengen punya yang baru. Ini udah 2 bulan yang lalu loh kamu beliin aku. Nah, udah jelas langsung kan, matanya mata duitan tuh. Dia Ya malah kan? ngelirik tante-tante gitu loh. Matanya langsung terbelalak, kelihatan matanya hijau gitu ya, ngelihat ada tante-tante kaya dan kayaknya nih dia dalam pikiran Putra nih, ini orang bisa gue manfaatin. Lo ngomongin soal mobil, ceritanya lo mau bosan sama mobil yang lama, lo mau ganti mobil baru, jadi biar dia dengar pembicaraan lo yang mengesankan lo orang kaya, ayo. Terus yang mobil yang inden itu kata kamu udah keluar belum? Aku udah bosen yang mobil yang sekarang. Pokoknya harus ada. Kemakan, langsung kemakan. Aneh banget ya gue ngeliat cowok ini. Kok bisa gitu dia suka sama cewek yang berduit doang? Lo buka omongan lo sama Putra ya, sama cowok di depan lo ya. Mas tau nggak? Kalau jadi cowok itu harus bisa memanjain pasangannya dengan yang baru. Oh, Mbak pengusaha ya? Langsung ditanya Mbak di pengusaha. Bilang, lo bisnis berlian, ngikutin jejak suami. Baru kenal udah berani nanya gitu mas. Ih, gue gak ngerti sama cowok. Sebenarnya aku ini istri yang kedua loh mas dari istri yang sekarang, dari suami yang sekarang. Dan dia bukan tipe aku, karena dia pengusaha berlian aja aku mau. Kalau enggak mau ogah. Oh, Aku mah. Mbak udah punya suami? Iya. Agak sedikit lemes dia. Lemes. Tapi kita lihat ya, tetap ini kan, tetap gerak cepat kan cowok. Aku tapi nggak mau awalnya. Ya cuma karena dia pengusaha berlian aja. Kalau enggak aku nggak mau. Oke, lu mulai ngegoda. Pegang tangannya Putra, mulai nanya nama kamu, apapun terserah. Lu mulai menggoda yuk. Mas siapa namanya? Putra, Bu. Sebenarnya idaman istri aku tuh Mas Putra loh, beneran. Masa sih, Mbak? Iya, cakep banget. Makasih loh, Mbak. Iya. Sebenarnya Mbak juga tipe-tipe aku. Masa sih? Iya, aku suka ibu dewasa. Aduh. Langsung. Lihat tuh. Iya. Padahal kan mukanya biasa-biasa aja tuh dibanding penggoda yang pertama. Jauh banget sama Mila. Ya ini bukti buat lo. Iya. Ya lo sadar dan apa yang nyokap lo ngomong itu benar. Tika pun dia emosi, dia histeris, dia nangis, dia pengen turun dari situ. Ini penggoda kita diajak pergi gimana nih? Paeman lah. Loh, driver kita mana? Namun pas saat kita mau ikutin, supir kita nggak tahu ngopi atau kemana. Ya udah, akhirnya kita kehilangan jejak nih. Ya ampun ya. Naik motor itu mobil kru yang lain ikutin, mobil kru yang lain ikutin. Kita nggak bisa ngikutin, nggak ada driver kita. Hari berikutnya kita berencana untuk ngejemput Tika di rumah. Tapi sesampainya di rumah Tika, ternyata Tika sedang ribut sama Putra di sana.
kita bingung dong, ini ngeributin apa. Akhirnya kita coba turun. Turun deh. Aku dia kenapa-napa yuk. Siapa nama cowoknya? Oke. Mas. Iya. Ini apaan nih saya? Maksud kamu apaan? Hah? Ini apaan mas? Iya, oke. Tenang lu, Mas. Tenang. Iya. Aku mau nanya sama kamu. Kamu kemarin katanya selingkuh. Kamu punya bukti? Bukti mana yang? Oke. Ini pacar kamu kan? Nama kamu siapa, Mas? Putra. Putra. Oke, Putra. Ini Tika pacar kamu ya? Oke, terus kamu kenapa marah-marah depan rumah Tika? Hubungan kita memang udah nggak baik. Kemarin aku minta kirim 3 juta. Sementara dia cuma kirim 500. Aku tanya apa mas? Dia udah nggak sayang sama aku. Loh, Putra itu bener-bener marah sama Tika hanya karena uang yang dia minta itu nggak sesuai yang ditransfer. Tapi kan aku kan udah bilang, aku cuma punya segitu doang sekarang. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kita putus, titik. Kita putus. Aku mau pergi cari yang lebih baik. Putra berantem sama Tika, chaos banget. Hanya karena ngeributin uang yang diminta dan gak dikasih. lu ngapain cewek kayak gitu, cowok kayak gitu ditangisin? Ya? Apa lu nangisin apa? Udah deh Tika, gak usah tangisin cowok kayak gitu. Ya udah, sekarang mau gimana lagi coba ya? Ayo kejar Ya. Ayo kejar dia, Kak. Lalu dibalik lagi ngapain? Ingat ya, kalau kamu mau balikan sama aku lagi, transfer aku 3 juta sekarang. Kalau lo masih mau tetap pacaran sama gue, transfer duit 3 juta. Ada sih pacaran pakai syarat. Dan ingat ya, jangan pakai acara alay-alay kayak gini. Aku nggak suka. Pakai dibilang begini lagi, gue nggak suka ada acara-acara alay kayak begini. Mas. Ya, mana os. Acara-acara alay kalau ngomong mah kadang-kadang tuh orangnya suka bener gitu ya. Udah kejar. Mas. Ya, mana os. Acara-acara alay kalau ngomong mah kadang-kadang tuh orangnya suka bener gitu ya. Udah kejar. Dulu, dia kemana nih ya? Putra itu mengarah ke sebuah rumah dan itu adalah rumah yang misterius menurut saya. Dia mau ke rumah siapa nih? Dia berhenti di satu tempat. Bukan di rumah siapa nggak? Nggak tahu, sebentar. Aku nggak tahu. Stop. Dia masuk ke dalam. Ngapain ya? Udah kita tunggu di sini. Tunggu di sini aja dulu ya. Saya suruh Jessica pura-pura menelepon Putra seolah-olah menanyakan apa sih kerjaan Putra ini. Kasih nomor telepon cowok lo biar Jessica telepon. Pakai nomor telepon ini aja. Pakai nomor telepon kantor aja, kantor. Karena kita penasaran, akhirnya Mas Rio punya ide minta gue untuk telepon Putra saat itu. Gue coba telepon, gue menyamar aja. Halo? Halo, ini dengan Putra. Oh benar sekali. Jadi dapat nomor. Saya dapat nomornya dari Tante Hilda. Bener ya, katanya Mas Putra ini bisa di booking ya? Ya banget Mbak. Soalnya mau buktinya gimana ya. Tapi kan Mbak udah tahu kan tarifnya kayak gimana kan. Dan bener dong, dia bisa di booking. Oh iya, gimana Mas? Kita bisa ketemu nggak? Masnya lagi sibuk ya? Kalau sekarang nggak belum, tapi ini apa udah seru banget sih. Ada mau jalan dulu. Oh gitu, terus bisanya kapan dong? Kalau besok gimana? Oh boleh, besok Masnya bisa? Bisa banget. Kamu mau yang 2 jam atau mau seharian? Nanti kalau seharian itu sekitar 3 juta. Oh seharian tuh 3 juta. Ya. Iya, kalau 2 jam itu saya 1 juta. 3 juta untuk 1 hari dan 1 juta untuk 2 jam. Buat apa nih? Gue semakin bingung dan semakin curiga. Bisa kurang nggak ya Mas Putra?
Kalau yang 2 jam, Coba Mbak tanya dulu deh, tanya ke Tante Hilda itu saya tuh orangnya kayak gimana. Pokoknya dijamin deh. tanya aja sama Tante Hilda servis saya seperti apa. Ini servis apa sih? Makin bingung deh. Terus kalau misalnya besok kita Mas Putra bisa, kita ketemuannya di mana nih? Besok di rumah kamu ya, enaknya jam berapa? Tapi besok itu suami kamu nggak ada ya? Gak ada, aman, dia lagi di luar kota soalnya. Bener nih, aman nih. Iya aman, tenang aja. Emangnya kenapa? Soalnya saya itu biasanya tuh ditetangin klien itu rata-rata tuh soal dia punya masalah sama suaminya. Mbak juga punya masalah sama suami. Iya, justru emang karena saya lagi bermasalah sama suami saya, makanya saya dapat nomor Mas Putra dari Tante Hilda. Ayah kamu lama banget sih teleponnya. Kan kamu lagi sama saya, kok lama banget sih? Oh iya, ya mbak. Nanti besok kita teleponan lagi ya. Oh iya deh. Saya mau jalan dulu kan. Iya oke, besok kita berkabar ya. Makasih Mas Putra. Nggak bener nih, Mas. Ternyata omongan mama aku kayaknya bener ya. Lu, dia keluar. Ikutin. Dia berhenti di apa sih, swalayan ya? Oh, dia mau belanja atau mau apa? Coba mau beli apa kira-kira ya? Dan situ kita bingung gimana caranya kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Saya suruh kru untuk masuk membawa kamera dan juga alat penyadap agar kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Dan ternyata Putra itu belanja barang ini itu. Sampai perlengkapan atau barang-barang yang seperti sabun, odol juga dia minta. Dia keluar, ikutin lagi. Ikutin lagi. Salon ya? Coba kru turun lagi, coba bisa masuk ke salon itu supaya kita bisa dengar dan tahu kejadian apa aja lagi. Enggak, jangan. Sampainya di salon, kita juga menyuruh tim untuk masuk ke dalam membawa kamera tersembunyi dan alat penyadap sehingga kita bisa mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Wah, Kok gitu banget sih? nih. Dia aja nggak pernah kayak gitu sama. Dan kayak cowok lo nih mengabdi banget sama tante-tante ini sampai dia yang mau mijetin segala macem Ya nih. iyalah mas, secara dibayarin kalau menurut gua sih. Dan jadi kita masih curiga ya di booking apa gitu ya. Bener. Dia aja nggak pernah kayak gitu sama aku. Buru-buru mijitin kayak gitu, nganterin ke salon aja dia nggak mau. Ya, Dulunya kalau nggak bayarin gitu. ya karena lo muka lo nggak tante-tante kali. Mungkin dia nggak suka sama yang tampang-tampang masih kecil kayak lo. Ya gitu dong Mas Uya. Jadi kalau kamu udah transfer, bohongnya nggak usah. Bener nih. Bener ya. Oh, kalau transfer aku nggak usah bayar bookingannya. Loh, jadi udah jelas-jelas ini cowok bookingan kan? Di booking buat apa itu yang jadi pertanyaan kan? Tante nggak perlu bayar booking fee-nya, tapi Tante transfer sekarang juga. Aduh, gue speechless deh. Gue Iya. nggak berani mikirin Iya, aneh-aneh. iya. Masih berusaha positif. Cuma gue ngerti positifnya apa ya? Puncak makan mie mau minum kopi doang. Terus bayangin abis makan mie, minum kopi, dingin-dingin di puncak ngapain coba? Ya, aku udah dulu. Ya, saya surat di depan. Ya. Mbak, yang banyak. Ya. Oke, ini kita mesti nungguin cowok lo keluar, tidur di... Aduh. Oke, tiba-tiba Tika menerima telepon dari ibunya. Dan ibunya bilang bahwa, Tika cepat pulang, ada orang berbadan besar katanya nagih utang ke kamu. Aku telepon. Iya, halo Ma. Tika kamu di mana? Di rumah itu ada orang badannya gede cari kamu. Kenapa? Mama kenapa? Mama diapain? Udah kamu pulang dong, tolongin mama. Siapa tuh badan gede nyariin kamu? Ini maksudnya apa sih Ma? Aku nggak ngerti. Kenapa? Mama kenapa? Mama diapain? Mama tenang nggak? Kalau kamu mau tenang pulang sekarang itu orang gede-gede kayak mau makan mama. Yaudah kita ke rumah lo aja ya? Yuk. Hah? Jangan semua. Kenapa? Ini kamu naik taksi aja
Loh kenapa kita bantuin justru kamu ada apa? Ya nanti aja deh aku ceritain ya, aku naik taksi. Enggak bisa. Lo kita langsung ke rumahnya aja deh. Ke rumah lo aja ya. Lo mau mana? Tapi Tika bersikeras untuk enggak usah, saya naik taksi aja. Dan saya berpikirnya ada yang disembunyikan dari Tika. Apa ya hubungannya? Tiba-tiba ada orang berbadan besar datang ke rumahnya menagih hutang. Apakah ini ada hubungannya dengan Putra? Sekarang kita ada di depan rumahnya Putra ya. Dan kita akan juga masih penasaran. Hari ini janjian sama tante siapa lagi itu karena lo dibatalin ya kemarin ya? Iya, gue ngerti deh kenapa dia dibatalkan. Kenapa apa harus curiga, ngebatalin? apa sama lo gimana ya? Iya, kalau menurut gue mungkin ada yang ngebooking dia dengan harga lebih mahal. Bener gak sih? Gitu Maksudnya, ya? hanya itu kan alasannya Iya. kenapa dia ngebatalin gue. Iya makanya gue juga bingung. Hari berikutnya kita mengintai Putra dari depan rumahnya. Sampai kita lihat Putra keluar dari rumahnya, tapi dia keluar bersama wanita tante-tante yang kemarin kita lihat. Dia keluar sama siapa? bisa bukan sama cewek yang kemarin lo telepon dia lagi di rumah dia nih. Iya bener-bener. Ceweknya kan? Kok tante-tante itu bisa ada di dalam rumah Putra? Artinya tante-tante itu emang nginap di rumah Putra apa itu tantenya apa siapa gitu? Itu mau kemana sih? Tuh, dia pergi bareng. Coba ikutin. Ayo Pak, Pak, ayo cepetan Pak, ikutin Pak. Dia ngapain tuh? Berhenti apa gimana? Kok berhenti di mobil putih itu? Iya kok berarti apa kita berhenti juga? Coba jaga jarak. Tuh, mereka kayak berantem loh. Hah? Oh iya berantem tuh kayaknya Mas Uy. Apa ya? Kira-kira masalahnya apa ya? Kayaknya dia kesel banget ya. Iya. Tapi kita nggak bisa dengar suara mereka. Kenapa ributnya? Tiba-tiba motor Putra berhenti di tengah jalan dan kita lihat dari kejauhan mereka kayak orang berantem. Coba kita samperin. Suruh kru tetap ngikutin dia. Suruh kru biasa ngikutin dia. Kita samperin cewek ini. Oke, yuk kita samperin biar kru ngikutin Putra kemana, jadi kita tinggal susul. Oke, berdiri sambil kita turun. Putra meninggalkan tante-tante itu sendiri di pinggir jalan. Kita hampiri dan kita minta kru yang naik motor atau mobil lain untuk tetap mengikuti Putra. Siapa ini ya Mbak? Kok kamera sih? Enggak apa-apa, ini kita cuma pengen tanya doang. Iya tante, Mbak, tante, oke, gini. Mbak ini tadi kok di pinggir jalan ini ngapain ya? Tadi saya berantem sama pacar saya. Iya, tadi yang naik motor itu siapa? Pacar saya. Dia tuh pacar aku. Emang itu pacar saya. Dia pacar aku. Maksud kamu apa? Saya nggak tahu kok bisa tahu nama pacar saya Putra. Ya dia pacar aku. Sejak kapan kamu pacaran sama dia? Ternyata dia mengaku bahwa tante-tante itu adalah pacarnya Putra. Dika nggak terima, dibilang adalah saya calon istrinya. Ini calon istrinya bukan Iya. pacar tapi calon. Dan dari tadi kita ngikutin Mbak itu emang karena dia lagi nyelidikin Putra yang tadi boncengin Mbak. Saya juga berarti saya juga ketipu juga dong, Mbak. Saya juga nggak tahu itu pacar saya dan dia juga nggak tahu kalau punya calon istri. Saya nggak tahu sama sekali. Oke, awal kenal kamu sama Putra ini gimana? Awalnya sih saya suka pakai dia jasa, saya suka booking. Booking apa maksudnya? Emang lu nggak tahu apa? Kamu nggak tahu kalau kerjaan si calon suami kamu itu apa? Ya lu ngapain sama pacar gue? Saya kan bayar dia, terserah saya udah mau ngapain aja. Kamu nggak tahu pekerjaan calon suami kamu apa? Iya juga ya. Masa Tika calon istrinya nggak tahu apa profesi dari Putra calon suaminya? Mas tadi laporan kru si Putra tuh balik lagi ke rumahnya. Mending kita kesana aja Oh, deh. Putra balik lagi ke rumahnya? Iya. Udah nggak apa-apa. Dia balik lagi ke rumah, mungkin menurut gue sih ada yang ketinggalan atau apa. Kru tetap suruh ngikutin dia. Oke. Ya, abis itu nanti kabarin kita kemana ya. Oke. Ya, oke. Ya nggak usah dulu. Oke, sekarang gue masih penasaran. Booking apa Mbak? Ya booking untuk konsultasi dan curhatnya aja tentang permasalahan saya dengan suami saya. Oh maksudnya jasa konsultasi. Terus tapi katanya Mbak pacarnya. Ya tuh saya lama-lama kan jadi ya kita sering ketemu apa jadi baper ya. Jadi berlanjut ya pacaran? Iya. Tante-tante ini membooking Putra itu bukan sebagai yang tidak-tidak. Tapi Putra itu punya profesi yaitu adalah jasa curhat. Ya Ya. berarti Mbak beneran udah pacaran dong Dia sekarang. pacaran makanya tadi saya ribut sama dia. Mas, Ya. bukan kata gua apa. Dia pergi lagi. Dari rumahnya pergi lagi. Yaudah kita ikutin aja. Oh, Ya. Iya. Ya. Ya berarti Mbak beneran udah pacaran dong Dia sekarang. pacaran makanya tadi saya ribut sama dia. Mas, Ya. bukan kata gua apa. Dia pergi lagi. Dari rumahnya pergi lagi. Yaudah kita ikutin aja. Ya. Ya, Bu.
Ya udah, nggak terserah lah. Loh, dia pergi ke kafe ini lagi yang kemarin. Padahal itu kan kafe ini adalah kafe yang ibaratnya sama penggoda kita. Kemarin ya. Dan dia sekarang pergi ke sini ketemu siapa? Apakah ketemu penggoda kita lagi apa bukan sih? Loh, dia tuh. Siapa? Itu bukan penggoda kita yang kemarin, bukan kan? Bukan kan? Yang kemarin kan rambutnya pendek kan? Bukan, Tapi itu ini siapa lagi? tante-tante Tante ini. Dia datang menemui seorang wanita yang kita nggak tahu itu siapa dari belakang. Oke, gini. Coba deh, kru suruh turun, ya, taruh alat penyadap atau mic di dekat meja mereka, terserah. Mau taruh di kotak tisu atau mau di kotak sendok, minta tolong sama pelayannya untuk taruh di situ. Itu mesra banget mas, itu apa sih? Itu siapa sih? Dan itu Siapa lagi? pasti tante-tante kan dari posturnya belakang ini ibu-ibu, malah ini malah ibu-ibu kalau menurut gue, ibu-ibu. Oke, mic-nya udah masuk. Oke, kita bisa dengar suara mereka. Speaker depan gedein. Terus gimana? Sampai kapan kita hubungan kita kayak gini? Begini aja. Begini, nah berarti hubungan kita, berarti mereka ini bukan sekedar masalah. Mereka pacaran. Hah? Aku janji hubungan kita aku pasti bakal kasih ke Terus hubungan kamu sama anak tante gimana? Loh, Anak. pacaran sama anaknya, sama ibunya juga pacaran. Tante-tante ini kok kayak nggak asing ya suaranya. Ini bisa gedein nggak? Kayaknya suaranya kayak. Udah mentok nih suaranya. Di sini sih suaranya nggak bisa begitu nggak begitu jelas, cuman yang penting kita bisa dengar. Emang menurut lo siapa? Gue jadi kayak kenal gitu, nggak asing. Tapi siapa? Aku tuh udah bosen hidup kayak gini. Selalu ngumpet-ngumpet terus di belakang Tika. Tika, lo. Pokoknya tante sabar ya Tan ya. Pokoknya masalah ini tetap Tan, aku bakal milih tante daripada Tika. Itu berarti mama kamu dong. Itu mau aku ternyata udah aku. Ini nyokapnya Tika, kita langsung turun, kita ciduk di situ. Pokoknya kamu harus putusin pacar kamu itu. Sekarang kamu pilih mama atau laki-laki itu. Gue gak nyangka banget mamanya tega ngelakuin hal itu. Apa yang mau mama? Mama lebih nyaman sama Putra dibanding Tapi apa sih Mas? Ya. Ternyata alasan ibunya Tika selama ini tidak menyetujui Tika dengan Putra karena ibunya Tika memiliki hubungan dengan Putra. Tante ini anak tante loh. Ini pacar anak tante. Ya Mbak, aku Ya. Sekarang jelasin, ini pacar lu bukan Tika? Iya, anak tadinya, oke. Dan lu putusin lo kemarin ketemu gue kan? Iya, Lu putusin, cuma gara-gara dia nggak transfer 3 juta doang. ya dong Mas kayak gini Mas, aku butuh banyak duit. Rasket dong, rasket dong ya, rasket dong ya. Mama ini apa lagi? Mama udah bilang aku anak neraka, gak mau nurut apa kata mama. Ya, Tika, pokoknya Tika, dengar ya Tika ya. Aku lebih beli mama kamu daripada kamu. Mama gak mikir, kita udah mau nikah, Ma. Aku sama Putra itu udah mau nikah. Oke, sekarang lu sebenarnya cinta sama ibunya apa sama Tika? Aku dari dulu emang suka sama orang yang tua. Aku nggak suka pacaran sama. Mama dengerin aku. Mama boleh sama dia, Mama boleh sama Putra.
Sekarang jelasin, tante yang lo ajak jalan ke swalayan, ke salon, lo temenin, itu pacar lo juga kan? Siapa? Siapa Putra siapa? Itu bohong, Mas. Kita punya buktinya, lo mau nyangkal apa lagi? Kamu jujur sama aku. Iya. Kamu jujur sama aku. Selama ini kamu jalan sama siapa aja? Udah deh. Kamu sekarang terus udah kamu tuh yang brengsek banget dasar gak. Kamu tuh cewek boy. Kamu apa? Udah nyakitin aku, nyakitin mama aku. Maksud kamu apa? Kamu punya apa? Itu bohong, sayang. Itu bohong. Kamu harus percaya sama aku, sayang. Dengarkan. Sekarang aku mau. Ya. Please. Kita. Sekarang kamu bilang udah ya. Sekarang aku mau bilang kamu. Ya enggak, emang iya kok provokator apa emang lo yang playboy? Kalau dia datang. Bener Mas Bang, bahwa kita tuh ngomong sama Putra. Sampai akhirnya wanita yang tadi kita temui di jalan yang datang menghampiri kita dan dia marah-marah dengan Putra. Putra pun kaget, loh kenapa dia bisa ada di sini? Aku tuh sayang sama kamu, gue tuh baper. Kamu tuh, aku sayang sama kamu, kembali sama aku ya. Lah, itu apa sih sama dia? Kamu tuh selama ini bohongin aku. Kamu udah nyakitin mama aku. Kamu nyakitin aku. Udah sama aku. Kamu jangan ikut campur, kamu sayang makin sama memperburuk Bud. keadaan di sini. Aku udah apapun aku berikan buat kamu. Aku nggak butuh kamu. Aku udah begini sama anak aku. Kamu tega-tega ya gak mau punya aku beneran. Ya udah kamu ya. Udah apa aku baikin sama kamu? Kamu jangan sakitin aku. Kamu boleh sakitin aku tapi jangan sakitin mama kamu. Ya ampun, tega kamu ya. Tega kamu selama ini sama aku. Bohong kamu sama aku. Tega kamu, Mamanya juga akhirnya memutuskan untuk gak mau sama Putra. Ya gimana pun Tika adalah anaknya. Dan dia adalah ibunya Tika. Akhirnya mereka baikan dan mereka pergi dari situ. Tapi bagaimanapun kesalahannya Tika, gue yakin Tika bisa memaafkannya. Karena ya bagaimanapun itu adalah ibunya sendiri. Ibu dan anak pasti baikan. Apapun aku akan kasih buat kamu. Apapun aku akan kasih buat kamu. Ya, Aku nggak pernah cinta sama kamu. Ngerti kamu? Beneran. Aku cuma cinta di kamu. Putra, ternyata kata Putra, tante-tante ini cuma baper doang sama Putra. Udah, sekarang intinya mau ngapain lagi? Ya, ngomong aja, maksudnya. aku masih kangen sama kamu. Akan aku berikan buat kamu. Putra, dengar aku dulu. Kamu sama ini menjadi aku apa, Put? Kami nanti jadi apa, Putra? Ya udah, biar gimana pun, udah jelas yang mengagetkan kan ternyata adalah Ibunya sendiri. iya. Dan awalnya juga kita udah curiga kalau Putra itu katanya bisa di booking. Kita pikir di booking dalam tanda kutip. Kita pikir dia cowok panggilan atau apa. Ternyata memang dia cowok dipanggil di booking, tapi ternyata hanya untuk jasa konsultasi curhat. Jadi klien dia adalah memang tante-tante atau istri-istri yang sedang bermasalah dengan suaminya. Dia tuh hanya teman curhat. Emang ada sih jasa seperti itu ya. Tapi yang jelas dia tidak melakukan hal yang negatif ya. Tapi ya salahnya dia emang dia Pacaran sama ya, ibu pacarnya. iya, ibu pacar salah benar. Ya udah, sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk.